Halo anak-anak Brave Kids yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Lause Andrian bisa ketemu dengan anak-anak semua. Berharap kalian masih di dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk terus belajar tentang Tuhan. Yang tentu kita belajar dari firman Tuhan dong ya. Nah, adik-adik, kalau di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang Allah Bapa dan juga Allah Anak atau Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar satu pribadi Allah lainnya, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, banyak dari anak-anak mungkin berpikir bahwa Allah Roh Kudus itu hanya ada dan hanya berperan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi, tunggu dulu. Lause Andrian mau bilang, sejak dulu Allah Roh Kudus itu sudah ada. Dia juga yang ikut menciptakan dunia ini. Bahkan kita pun diciptakan serupa dengan Allah Roh Kudus. Di mana kita bisa lihat? Nah, kita bisa buka di Kejadian 1. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, tapi Lause Andrian mau minta kita bacain di 26, karena di situ paling jelas diberitakan ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di ayat 26 ini jelas ditulis bahwa Tuhan menciptakan kita itu segambar dengan pribadi-pribadi Allah. Dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Sehingga di situ dibilang kita. Kata kita itu menunjukkan lebih dari satu pribadi. Jadi, Lause Andrian mau bilang, dia pribadi Allah yang kekal, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan perannya Allah Roh Kudus juga sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya, ketika beberapa tokoh di Perjanjian Lama menjadi punya kuasa dan menjadi sangat luar biasa, itu karena ada pekerjaan dan peran Allah Roh Kudus di dalam diri mereka. Misalnya, Lause Andrian bisa kasih contoh Simpson. Nah, coba kita buka di Hakim-Hakim. Kita buka di Hakim-Hakim 14. Kita buka di Hakim-Hakim 14. Coba kita lihat di Hakim-Hakim 14. Ayatnya yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ayat ke-6. Coba adik-adik buka di rumah ya. Lause Andrian bacain buat kita semua. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa yang dicabiknya seperti mencabik anak kambing. Ya, berarti pada waktu itu Simpson jadi sangat kuat sehingga bisa melawan singa. Itu karena ada roh Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri Simpson. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dia sudah berkarya kepada anak-anak Tuhan sejak zaman dahulu. Tapi sekarang mungkin adik-adik bertanya, Lause Andrian, siapa sih Roh Kudus itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Jawaban dari Lause Andrian, ya dia Allah. Kalau adik-adik tanya ke Lause Andrian, siapa sih Roh Kudus itu? Ya dia Allah. Dia Allah yang sama dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Dia punya pribadi. Allah Roh Kudus itu bukan sekedar energi. Orang sering bilang dia hanya energi. Enggak, dia bukan energi. Dia juga bukan kuasa. Dia juga bukan angin, tapi dia Allah. Punya kehendak, punya pikiran, dan juga punya perasaan. Untuk itu ada satu firman Tuhan juga tulis, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti kalau kita mendukakan Roh Kudus pasti punya perasaan dong ya. Karena kita mengecewakan dia jadi berduka karena tindakan-tindakan kita. Karena kalau dia hanya energi seperti energi listrik, mana mungkin energi atau energi kayak listrik itu punya perasaan. Energi listrik punya perasaan enggak? Enggak dong ya. Roh Kudus punya. Karena dia Allah, dia berpribadi sama seperti Allah Bapa dan juga Allah Anak. Roh Kudus itu Allah. Dia tidak lebih rendah dan juga dia tidak lebih hebat dari Allah Bapa dan Allah Anak. Mereka sama-sama Allah. Lalu mungkin adik-adik tanya ke Lause Andrian, kalau dia Allah Lause, apakah dia punya kuasa yang sama juga kayak Allah Bapa dan Allah Anak? Punya. Lause Andrian harus bilang punya. Dia juga punya kuasa yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan kuasa-kuasa Roh Kudus yang adik-adik perlu tahu adalah Roh Kudus itu yang menolong kita loh
untuk kita bisa tahu dan mengenal Allah yang benar. Kita dituntun oleh Roh, bahkan karena Roh Kudus pun kita bisa bertobat dari dosa. Atau di dalam Alkitab ditulis kita dilahirbarukan di dalam Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, kita bertobat, Roh Kudus juga yang akan memimpin kita untuk kita semakin berbuah di dalam roh, atau kita semakin serupa Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang berbuah atau memiliki buah roh, adik-adik Brave Kids sudah tahu ya, karena beberapa waktu yang dulu kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu pengaruh dan karya Allah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kita nggak mungkin bisa berbuah di dalam kasih, sukacita, damai, kebaikan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu sangat penting, dan dia juga Allah yang berperan besar di dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa berbuah di dalam roh. Bahkan tugas Roh Kudus juga luar biasa. Dia yang menjaga kita, dia yang menghibur kita, dia yang menuntun kita. Sama seperti apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Maka adik-adik, kalau seandainya mau ajak kita untuk hari ini, mari kita juga taat kepada Allah Roh Kudus. Kita mau hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus, supaya hidup kita boleh menyenangkan Tuhan, kita jadi anak yang baik, dan kita boleh berbuah. Kita boleh berbuah banyak, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak, bagi keluarga juga di rumah. Sama seperti murid-murid pada waktu itu, ketika mereka hidup dan Roh Kudus ada dalam diri mereka, murid-murid jadi berkat memberitakan Injil. Begitupun dengan kita. Kalau kita mau jadi berkat, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita tentu akan jadi anak-anak yang luar biasa di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan kasih. Ketika kita belajar dan juga ketika kita berada di rumah. Nah, maka kalau seandainya mau ajak kepada kita, mari kita taat kepada Roh Kudus, kita mohon di dalam doa supaya Roh Kudus boleh menolong kita, dan kiranya kalau seandainya mau bilang, kita boleh semakin kenal dan boleh semakin dekat dengan Allah Roh Kudus, karena dia juga Allah berpribadi. Dan dia sangat ingin kalau kita juga boleh mengenal dia, supaya kita boleh dituntun untuk apa? Semakin hari semakin juga tahu apa kehendak Allah. Oke? Berharap hari ini adik-adik boleh menangkap dengan sederhana apa itu Allah Roh Kudus. Bye-bye adik-adik Brave Kids. Tuhan Yesus memberkati.